Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang pesawat sederhana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Pujiani Tias dengan NIM akhir 040. Perkenalkan nama saya Afilia Audi dengan NIM akhir 061. Perkenalkan saya Ata Nabila Alia dengan NIM akhir 077. Nah, yang pertama, pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat bantu yang digunakan untuk mempermudah usaha atau pekerjaan manusia. Alat ini tidak menambah besar gaya, tetapi mengubah arah gaya atau memperkecil gaya yang dibutuhkan. Next. Nah, untuk jenis-jenis pesawat sederhana sendiri ada 5. Yang pertama, tuas, katrol, bidang miring, roda berporos, dan baji. Next. Nah, yang pertama ada tuas. Tuas adalah salah satu pesawat sederhana berupa batang yang dapat berputar pada titik tumpu. Nah, ada istilah penting yang kalian harus ketahui tentang tuas ini. Yang pertama, titik tumpu. Titik tumpu merupakan titik tempat alat itu bertumpu. Yang kedua, titik beban, titik tempat beban itu berada. Yang ketiga, titik kuasa, titik tempat gaya kuasa yang diberikan. Keempat, lengan beban merupakan jarak antara titik tumpu dengan titik beban ini. Yang kelima, lengan kuasa merupakan jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa. Keenam, beban yaitu berat benda. Yang ketujuh, kuasa yaitu gaya yang diberikan. Nah, fungsinya ada beberapa fungsi tuas. Yang pertama, dapat mempermudah usaha atau kerja manusia. Yang kedua, mempermudah manusia dalam mengangkat atau menggerakkan beban berat. Yang ketiga, alat memperbesar gaya. Jadi, gaya yang dihasilkan itu lebih besar daripada gaya yang dikeluarkan. Nah, untuk rumusnya sendiri ada ini W kali LB sama dengan F kali LK. Untuk rumus keuntungan mekanis tuasnya ada KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Nah, untuk keterangannya sendiri W itu berat, LB itu lengan beban, F itu gaya yang diberikan, dan LK lengan kuasa. Nah, ada 3 jenis tuas. Yang pertama yaitu jenis tuas pertama. Nah, pada tuas jenis pertama ini letak titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasanya. Contohnya pada gunting, jungkat-jungkit, gunting dan juga jungkit. Nah, yang kedua, jenis tuas kedua. Letak titik bebannya ini berada antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pada saat kita mendorong ini kayak troli ini. Yang kedua, pembuka botol. Nah, yang ketiga jenis tuas yang ketiga. Ini titik kuasanya ini berada di tengah. Ini titik kuasanya berada di tengah di antara beban dan titik tumpu. Nah, contohnya itu ada staples. Terus ini skop. Next, Mbak. Selanjutnya yaitu katrol. Katrol merupakan jenis pesawat sederhana yang memiliki roda yang berputar pada porosnya. Jenis katrol ini biasanya digunakan bersama dengan rantai atau tali untuk mengangkat benda. Katrol mirip dengan pengungkit, terdapat beban, kuasa, dan juga titik tumpu. Nah, contoh penerapan dari katrol itu yang pertama ada alat timba, yang kedua ujung atas tiang bendera. Nah, katrol ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu katrol tetap. Nah, katrol tetap itu yaitu katrol yang tidak berubah posisinya ketika digunakan untuk mengangkat benda. Nah, contoh katrol tetap adalah alat timba pada sumur. Nah, gambarnya seperti yang ada di bawah ini ya, teman-teman, keterangannya. Yang pertama itu adalah FB sama dengan gaya beban, dan yang kedua adalah FK sama dengan gaya kuasa. Nah, yang kedua yaitu katrol bebas. Katrol bebas adalah jenis katrol yang berlawanan dengan katrol tetap, di mana posisi katrolnya berubah ketika mengangkat benda. Contohnya adalah alat pengangkut peti kemas. Nah, untuk keterangannya,
Untuk rumusnya yaitu FB sama dengan 1/2F. Keterangannya sama, FB sama dengan gaya bebas dan FK sama dengan gaya kuasa. Nah, yang ketiga yaitu katrol ganda. Katrol ganda atau katrol paka adalah katrol yang terdiri dari beberapa katrol yang disatukan dengan tali. Katrol ganda ini juga termasuk katrol majemuk ya, teman-teman, bisa disebut dengan katrol majemuk. Untuk rumusnya yaitu FK sama dengan 1/2 FB. Keterangannya sama, FB gaya beban dan FK gaya kuasa. Selanjutnya yaitu bidang miring. Bidang miring adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Untuk keterangan dari bidang miring, yang pertama itu ada S. S itu adalah panjang bidang miring, berlambangkan M. F yaitu gaya yang diberikan, berlambangkan N. W adalah berat benda, berlambangkan N. H tinggi bidang miring, berlambangkan M. Dan theta sama dengan besar sudut. Untuk rumus bidang miring yaitu F sama dengan W kali H per S. Untuk F yaitu gaya yang diberikan, W adalah berat benda, H tinggi bidang miring, dan S panjang bidang miring. Rumus keuntungan mekanis dari bidang miring yaitu Km sama dengan S per H atau W per F. Untuk keterangannya sama, S panjang bidang miring, H tinggi bidang miring, W berat benda, dan F gaya yang diberikan. Untuk contoh dari bidang miring yaitu ada tangga, terus ada kayak kapak, pisau, mor, obeng, dan juga lain-lain. Selanjutnya yaitu ada roda berporos. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros, di mana dapat berputar bersama-sama. Ketika roda bergerak, poros juga akan bergerak. Contohnya kursi roda, keran air yang berputar, skrup, pegangan pintu bulat, dan lain-lain. Rumusnya yaitu Km atau keuntungan mekanis sama dengan jari-jari roda per jari-jari poros. Next. Selanjutnya ada baji. Baji merupakan alat dengan bentuk segitiga yang digunakan untuk memotong atau membelah benda. Gaya yang bekerja pada baji yaitu gaya lebar didorong ke permukaan kecil sehingga menghasilkan gaya pemotong yang besar. Prinsip kerjanya, ketika baji ditekan, gaya pada permukaan kecil menghasilkan tekanan besar yang memecah benda. Contohnya yaitu ada kapak, pisau, sing ini biru ya Mbak? Obeng. Obeng, dan itu gambarnya mur. Next. Nah, aplikasi pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saat kita di rumah. Nah, katrol pada jemuran, pisau untuk memotong makanan. Yang ketiga, gergaji untuk memotong kayu. Nah, kalau di sekolah itu ada pintu kelas, ada tangga untuk naik ke lantai 2, ada juga alat musik piano yang digunakan saat ekstrakurikuler musik. Yang ketiga ada tempat bermain, ada ayunan, jungkat-jungkit, dan juga perosotan. Selanjutnya yaitu aplikasi pesawat sederhana pada sistem rangka manusia. Yang pertama ada tuas jenis pertama. Itu bebannya itu diletakkan pada dagu ya teman-teman. Terus tumpuannya itu rahang. Terus kuasanya itu ada di leher. Yang kedua yaitu tuas jenis ketiga. Itu tumpuannya ada di siku. Kuasanya ada di pergelangan tangan dan bebannya itu ada di telapak tangan. Jadi kesimpulannya pesawat sederhana itu sangat penting dalam mempermudah pekerjaan manusia, menghemat tenaga, dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang. Dengan memanfaatkan pesawat sederhana, kita dapat mengurangi beban kerja, mempercepat proses, dan meningkatkan produktivitas.
Cukup pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.